Dikasih oleh Tuhan Yesus. Shalom. Bagaimana kabarnya semua? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Anak-anak Tuhan di tempat ini selalu dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa berkat Tuhan mengalir atas setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita terasa sudah di awal bulan Agustus, di mana bulan Juli yang lalu Tuhan telah menyertai kita, karena kita punya Allah yang hebat, yang senantiasa setia terhadap kita. Oleh sebab itu, sebagai rasa ucapan syukur, mari kita akan satukan hati, kita akan berdoa. Ya Bapakku yang baik, kami jemaat-Mu di tempat ini mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh melewati bulan Juli yang lalu bersama Engkau Tuhan, di awal Agustus ini Tuhan, kami juga percaya bahwa penyertaan-Mu yang sempurna terus turun atas setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, pagi hari ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan, memberkati teman-teman kami yang belum sampai ke tempat ini Tuhan. Engkau menyertai di perjalanan sampai tempat ini dengan selamat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami mempunyai Allah yang setia. Biar setiap kami juga mau setia melayani Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setiamu turun atas setiap kami. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenang
Haleluya. Allah itu baik bagi saat ini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaib kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Amin. Amin. Kalau kita merenungkan bagaimana di bulan lalu, bulan Juli, Tuhan menyertai kita. Amin, Yesus. Tuhan sangat setia, sangat baik bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang kita berikan kepada Tuhan, kalau Tuhan sudah sangat baik bagi kita. Pagi hari ini kami ajak jemaat Tuhan untuk menyembah Yesus lebih lagi. Haleluya, haleluya. Nyatakan ucapan syukur Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Dan tanpa Tuhan
kita bukan siapa-siapa. Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Pribadi lepas pribadi, hampiri tahta Tuhan. Jangan hiraukan kanan kiri saudara. Ini saat yang tepat kita merenungkan kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan dipersilakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan. Ambil waktu sejenak. Betapa Tuhan baik atas setiap kita. Terima kasih, Yesus. Kalau kita benar-benar percaya dan yakin bahwa Tuhan ada di tengah kita, Amin, amin. Terima kasih. berilah rasa hormat itu akan Tuhan. Oh, Yesus. Terima kasih. Haleluya Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
Kesembuhan. Amin. Karena kuasa-Mu tidak terbatas. Dan Kau adalah Allah yang setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Walau kadang kami berubah setia, Engkau tetap setia. Amin. Karena itulah diri-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kau begitu setia. Terima kasih. Hari ini kami mau belajar tentang kesetiaan Allah dalam hidup kami. Biar kami semakin yakin bahwa kami ada di tempat yang benar, di jalan yang benar bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat teman-teman kami yang sudah berjerih lelah melayani. Kiranya jerih lelah mereka di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tuhan yang memberkati mereka lebih daripada apa yang mereka bisa bayangkan. Terus Tuhan yang mengembangkan talenta yang ada dalam diri mereka supaya mereka ke depan lebih maksimal lagi dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Haleluya. Ya, terima kasih untuk teman-teman tim KSM Worship yang sudah melayani kita. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa minggu yang lalu, selama bulan Juli kita membahas tentang kita harus setia. Amin. Kita harus setia. Nah, pertanyaan ini menarik. Mengapa kita harus setia kepada Allah? Ya kan? Kenapa sih kok diajarin terus urus setia dalam keuangan, setia dengan keluarga, ya kan? Setia dalam pelayanan, setia dalam hal yang kecil minggu lalu. Kenapa sih kita harus setia? Jawabannya karena Dia adalah Allah yang setia. Amin. Tadi kita udah nyanyi. Bapa Kau setia. Yuk kita akui di hadapan Tuhan sambil mengangkat tangan. Bapa Kau setia. 2, 3. Bapa Kau setia. Katakan lagi dengan hati. Bapa Kau setia. Saya yang belum setia. Ini satu realita kan? Ya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang kesetiaan Tuhan. Seperti apa sih kesetiaan Tuhan itu? Sejauh mana Tuhan setia dalam hidup kita? Ya, dan saudara yang dikasih Tuhan, kenapa ada orang-orang tertentu yang bisa merasakan Tuhan itu begitu setia, begitu dekat dengan dia, tetapi orang lain merasa Tuhan jauh.
Sepertinya Tuhan itu gak ada, sepertinya Tuhan terlalu abstrak, terlalu susah dijangkau. Tapi orang lain bisa begitu dekat dengan Tuhan. Padahal mungkin orang itu ada di dalam gereja yang sama, di dalam pergumulan yang sama. Hari ini kita akan melihat saudara dikasih Tuhan. Ya, Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Kita akan membaca bagian Alkitab ini. Ratapan 3, ratapan itu setelah Yeremia. Ya, Ratapan 3 ayat 21 sampai 26. Ratapan 3 ayat 21 sampai 26, kita akan membacakannya bergantian saudara. Saya membaca ayat 21, saudara 22, demikian sampai 26. Sudah ketemu semua? Amin. Kita baca ya sama-sama. 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Silakan. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaanmu. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu ayat-ayat yang indah, ayat-ayat yang menarik, ayat-ayat yang luar biasa. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kita mau lihat latar belakangnya. Kenapa muncul ayat ini? Ya, kenapa Nabi Yeremia bisa berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Apakah dia dalam kondisi diberkati? Apakah dia dalam kondisi pelayanannya berhasil? Baru selesai KKR buat orang? Tidak, saudara. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, latar belakangnya kitab Yeremia ini, kitab peratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia adalah nabi yang hidup pada masa-masa Israel ada di tengah situasi yang paling kritis, di mana Israel, Yerusalem pada waktu itu berada di dalam titik terendah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dikasih Tuhan, ratapan ditulis pada saat Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Babel. Ya, namanya juga ratapan, meratap. Saudara tahu meratap seperti apa? Menangis terseduh-seduh. Meratap. Wah, itu dalam kondisi kesedihan yang luar biasa. Ya. Kenapa Yeremia meratap? Karena kotanya, bangsanya dihancurkan. Bagaimana sih ketika bangsa kita dihancurkan? Bukan hanya bait Allah, ya bait Allah dibakar. Bait Allah yang merupakan pusat ibadah orang Yahudi pada itu dibakar habis. Ya, kota Yerusalem dihancur-leburkan. Kebayang nggak kota yang hancur lebur? Banyak korban jiwa, banyak yang mati. Bukan hanya itu, yang hidup diangkut, ditawan ke negeri Babel. Dalam keadaan seperti itu Yeremia hidup. Seorang hamba Tuhan hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dia sudah menyuarakan kebenaran, tapi bangsanya menolak. Dan Yeremia ini satu nabi yang kisah hidupnya menguatkan saya. Mengapa saudara saya katakan begitu? Kalau saudara membaca tulisan-tulisan atau eksposisi, penjelasan, uraian tentang Nabi Yeremia, dia adalah salah satu nabi yang dipakai Tuhan. Tetapi secara manusia dia gagal. Kenapa saya katakan gagal? Tidak ada satu orang Israel pun yang bertobat. Dia khotbah tapi nggak ada yang bertobat. Dia bikin KKR nggak ada satu. Altar nggak ada satu yang maju, nggak ada yang bertobat. Malah yang ada dia ditangkap, dimasukin sumur. Dia dianiaya, dipukulin. Bukankah secara manusia ini adalah satu kegagalan? Tapi saya melihat
di tengah keadaan yang tidak menguntungkan, keadaan yang tidak punya alasan untuk Yeremia itu mengucap syukur, tapi muncul ayat yang kita baca tadi, muncul kata-kata seperti ini, ya. Ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau ngomong gini baru dapat transferan 20 juta, bisa ngomong gini enak, gampang, enteng, betul? Ya, kalau teman-teman driver online ketika orderanmu gacor, bisa ngomong gini, oh tidak berkesudahan, selalu baru berkatnya tiap pagi, selalu baru orderannya, jauh-jauh lagi gede-gede, udah gitu tipnya gede lagi, orangnya nggak rewel, penumpangnya, oh haleluya, kau setia Tuhan. Tapi bagaimana ketika sehari cuma bawa pulang uang 20.000? Bagaimana ketika bawa pulang cuma 20.000, di tengah jalan banyak kempes. Kempes bukan cuma bocor, pecah. Bisa nggak ngomong tidak berkesudahan kasih setia Tuhan? Yang kita omong apa? Tidak berkesudahan masalahku ya Tuhan. Nggak kelar-kelar, satu belum muncul yang lain. Nggak gampang saudara. Ini yang menarik dari ratapan ini. Kenapa di tengah ratapan? Kalau saudara membaca nanti PR ya, PR dibaca di rumah pasal 3 ayat 1 sampai 20. Yuk kita baca aja sekarang. Saya nggak yakin kalau dikasih PR dikerjain. Saya nggak yakin saudara membaca di rumah. Makanya ayo kita baca. Ayat 1. Saya baca cepat saja, saudara perhatikan. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Yeremia saksi, bukan katanya. Tapi dia bilang, aku yang melihat keruntuhan Yerusalem itu. Kemudian ia menghalau dan membawa aku. Dia bukan cuma lihat, tapi dia ngalami. Dia menghalau, dia dihalau, dia dibawa, ya, ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Dia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Jadi bukan hanya penderitaan fisik, tapi penderitaan mental juga. Ada kesedihan, ada kesusahan. Ayat 6, ia menempatkan aku dalam gelap. Banyak orang yang takut sama gelap, ya kan? Yeremia ada di dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tidak didengarkannya doaku. Pernah gak saudara dalam kondisi seperti ini? Saudara berdoa, istilahnya katanya sampai nangis darah. Saya belum pernah lihat orang nangis darah, itu kalau dia ngomong aja sampai nangis darah. Tapi Tuhan gak jawab. Yeremia gak lama, dia gak diam, dia berdoa juga, tapi tidak ada jawaban. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan mendirikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadap aku, laksana singa dalam tempat persembunyiannya. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Selalu dipersalahkan, ya, ditempatkan di tempat yang selalu bersalah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Ia memberi aku minum ibu itu racun. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Perhatikan, ekonomi hancur. Aku lupa akan kebahagiaan. Bukan seperti yang ditulis orang, jangan lupa bahagia. Tapi Yeremia lupa kebahagiaan itu seperti apa. Saking menderitanya. Sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku pada Tuhan. Saudara, dari ayat 1 sampai 18 ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku.
Saudara, kesengsaraan yang begitu mengerikan dialami oleh sang nabi. Tekanan dari berbagai sisi. Kota yang hancur, kota yang dikuasai musuh seperti apa sih? Semoga tidak terjadi atas bangsa kita ya saudara. Ya. Kota yang dikuasai musuh itu seperti apa? Hancur lebur. Ekonomi juga kacau. Susah cari bahan pangan. Boro-boro cari kerja, cari bahan pangan susah. Punya uang tapi nggak bisa beli makanan. Tekanan secara mental. Itu yang dialami sang nabi. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Penderitaan itu begitu menguasai hidupnya. Berapa banyak hari-hari kita juga mengalami seperti sang nabi, walaupun tidak separah itu. Tiap hari, tiap minggu kita diperhadapkan dengan tanggal-tanggal jatuh tempo yang sepertinya menakutkan sekali. Ketika kita memeriksakan kesehatan, rapotnya merah semua. Ya, ketika melihat angka-angka hasilnya tinggi semua, tapi begitu lihat saldo kok rendah gitu kan. Inilah realita kehidupan. Setiap kita mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Adakah di antara kita hari ini yang hadir di sini yang nggak pernah mengalami kesusahan dalam hidupnya? Saya katakan bohong banget ya kan. Semua kita pernah mengalami. Tentu variasinya tiap orang berbeda. Ada kesusahan dalam urusan ekonomi, ada kesusahan dalam hubungan dengan pimpinan, ada kesusahan dalam hubungan di keluarga, masalah di keluarga nggak pernah ada damai. Ya, rumah seharusnya tempat yang paling nyaman untuk pulang, tapi ketika pulang kok seperti neraka. Ada begitu banyak masalah selama kita ada di tengah dunia ini. Dan itu juga dialami oleh sang nabi. Dia orang yang hidup benar loh. Dia menyuarakan kebenaran. Dia bilang sama bangsanya, bertobat, berbaliklah kepada Allah. Orang gak ada yang dengerin. Akhirnya hukuman Tuhan datang. Dan dia juga mengalami hal yang sama. Mungkin sebagian kita berkata, komplain kepada Tuhan, Tuhan saya kan udah hidup benar, saya udah rajin ke gereja, udah balik lagi loh Tuhan, rajin komsel, udah saya melayani Tuhan. Tapi kenapa gak kelar-kelar ini masalah? Satu belum selesai datang, dua belum selesai datang, 6. Lah kok masalah se-RT? Nah saudara yang dikasih Tuhan, bukankah sering kali ini yang kita alami? Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah kondisi yang seperti itu ada hal yang menarik saudara. Tetapi Yeremia justru berseru, besar kesetiaanmu. Dia tidak marah kepada Tuhan. Dia mengaku, dia mengeluh dengan beratnya penderitaan, tapi dia tidak menyalahkan Tuhan. Tapi dia tetap mengakui satu pengakuan, besar kesetiaan. Ini bukan ucapan orang yang hidupnya nyaman. Ya. Ini bukan ucapan dari Yeremia ketika dia baik-baik saja. Tapi justru dalam kondisi sangat tidak baik, dia bisa berkata, besar kesetiaan, tak berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Bagaimana bisa di tengah penderitaan yang begitu rupa, dia bisa ngomong gini, edan kalian Yeremia ini, sakit jiwa kali, ODGJ ini kali. Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah satu pengakuan iman di puncak penderitaan. Ini yang namanya iman, saudara. Kalau saudara tanya iman itu apa, ya ini iman itu. Iman itu berkata sesuatu yang berbeda dengan kondisi yang sedang dihadapi. Iman bukan lagi mengigau, iman bukan lagi ngelantur, iman bukan sedang berhalusinasi. Iman adalah satu kepercayaan yang muncul di dalam hati karena pengenalan akan Allah. Di tengah keadaan yang sangat menderita, Yeremia bisa berkata, besar kesetiaan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Padahal masalahnya masih ada gak? Oh masih kesulitannya masih ada. Tapi dia percaya, dia mengakui bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, selalu available, selalu tersedia. Ini kita harus belajar dari Yeremia.
Saudara yang dikasih Tuhan. Ya, bagaimana mungkin seorang bisa berkata demikian di tengah kehancuran? Ya. Di tengah kehancuran bangsanya, hidupnya dalam penderitaan, dalam tekanan kiri kanan, dipersalahkan. Mana katanya kamu nabi Tuhan, tapi kamu membawa bangsa ini kesulitan, bangsa ini jadi jatuh ke tengah bangsa lain. Ayo dong kamu berdoa, kamu gak beres kali. Dipersalahkan seperti itu. Tadi dikatakan, engkau menjadikan aku sasaran anak panah. Saudara, ada satu titik balik yang kita mau belajar hari ini. Titik baliknya di ayat yang ke-21. Ya, saudara, kita belajar dari pengalaman Yeremia ini bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak tergantung sama kondisi kita. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung apakah kita lagi baik-baik saja atau dalam kondisi terpuruk. Kesetiaan Tuhan itu selalu ya dan amin. Kesetiaan Tuhan itu selalu benar, selalu ada. Tidak pandang kondisi kita lagi ngapain. Kitanya aja gak ngerti kesetiaan. Kita yang gak paham. Kita gak bisa nangkep kasih setia Tuhan. Apalagi di tengah penderitaan. Kalau di tengah kesuksesan, keberhasilan gampang banget kita bersyukur kan. Gampang banget, oh Tuhanku ajaib, Yesusku luar biasa, orderannya juga luar biasa. Tapi bagaimana ketika yaitu anyep, notifikasi yang masuk tagihan. Ya. Mengingatkan kembali, hari ini hari terakhir, harus lunasi, kalau tidak bla 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 bla. Saudara yang dikasih Tuhan, kasih Tuhan tetap ada. Dia tetap setia di tengah apapun keadaan kita. Kenapa bangsa Israel sampai harus dikalahkan oleh Babel? Ya karena mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mereka seperti domba tanpa gembala, jalan semaunya sendiri. Akhirnya Tuhan lepas tangan. Ketika Tuhan lepas tangan, musuh yang turun tangan. Ketika mereka berubah setia, mereka mengalami penderitaan. Ayat 1-20 penuh keluhan, penuh kepedihan, ngeri, miris kalau kita baca. Kalau kita baca itu, saya waktu mempersiapkan ini, saya bilang, Tuhan jangan sampai saya alami kayak gini. Saya belum tentu sekuat Yeremia. Ya dong, kita harus jujur, saya belum tentu sekuat Yeremia Tuhan. Aku belum mengalami seperti itu, walaupun ya udah icip-icip sedikit lah gitu kan. Seringkali udah benar, tetap salah, tetap dikomplain, tetap dikritik, itu masalah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ada kata-kata begitu. Coba perhatikan di Alkitab saudara. Ada kata-kata tetapi, ya, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebelumnya dia bilang, aku ingat, aku gak bisa lupa. Jiwaku selalu teringat hal itu. Hal itu ayat 20 itu apa? Ayat-ayat sebelumnya. Penderitaan itu selalu teringat. Jiwaku tertekan. Tetapi inilah, kata-kata tetapi itu kebalikannya. Iya kan? Kata-kata tetapi itu kebalikannya. Contoh, dia gendut tapi cantik. Iya kan? Ada positifnya di situ. Ya. Makanan ini mahal tapi enak. Ada pembanding, ada sesuatu yang berbanding. Ya. Penderitaan boleh ada, tetapi aku memperhatikan. Ini bicara soal apa, saudara? Bicara soal fokus pandangan kita kemana. Kita fokusnya ke masalah kita atau kepada yang lain. Kalau kita, ya memang itu akan ingat. Kalau lagi susah kan ingat terus, saudara, betul nggak? Kalau lagi susah itu susah dilupain. Jadi omong kosong kalau orang bilang udah lupain kesusahanmu, kita happy-happy. Bohong, lupain kesusahan itu. Kenapa orang dunia melupakan kesusahan dengan narkoba? Narkoba itu membuat otak gak jalan. Jadi kalau otaknya gak jalan, dia lupa kesusahan. Ya joget-joget. Tapi nanti pengaruh obatnya selesai,
Balik lagi, ingat lagi kesusahannya, ingat lagi ke utang yang segunung. Ya kan? Fokus kita kemana hari ini? Kalau kita fokus ke masalah kita, jiwa kita akan tertekan. Kita nggak akan pernah bisa bangkit. Tapi Yeremia dalam hidupnya memberikan teladan kepada kita. Bagaimana dia bisa mengalihkan fokus itu. Bagaimana dia bisa berbalik. Ya, aku sedang susah, tetapi aku memperhatikan. Memperhatikan itu apa sih, saudara? Memperhatikan itu mengarahkan pandangan, mengarahkan fokus. Ya kan? Kalau guru di sekolah, coba anak-anak perhatikan ini contoh soalnya. Nih jawabannya begini. Kita memperhatikan, artinya apa? Semua konsentrasi kita, semua pandangan kita, pikiran kita ditujukan kepada hal itu. Apa yang diperhatikan Yeremia, saudara? Apa yang diperhatikan? Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Sebab itu aku akan berharap. Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan. Luar biasa, saudara. Ada satu perubahan dari memikirkan keruntuhan kotanya, dari memikirkan penderitaan, sekarang memikirkan kasih setia Tuhan. Saudara, ketika kita memikirkan kasih setia Tuhan, iman kita bangkit. Tapi kalau kita mikirin penderitaan kita terus, iman kita terpuruk dan kandas. Sekali lagi saya mau katakan, ketika kita memikirkan penderitaan kita terus-menerus, ketika kita tidak mau mengalihkan pandangan kita kepada kasih setia Tuhan, maka imanmu bisa kandas, imanmu tenggelam. Dan banyak orang yang meninggalkan Tuhan di titik ini. Mana? Tuhan gak tolong. Lalu keluar statement, nanti saya balik sama Tuhan kalau Tuhan berkati saya. Dia melupakan berkat-berkat Tuhan sebelumnya. Ya. Saudara kasih Tuhan, mari kita mengubah perhatian kita. Jangan lagi memperhatikan susahmu, jangan memperhatikan lagi ekonomimu yang lagi morat-marit hari-hari ini, tapi mulai perhatikan kasih setia Tuhan. Amen. Ada lagu lama bilang begini, saudara, yang sudah jadi Kristen lama seangkatan saya atau lebih tua dari saya pasti tahu. Hitung berkatmu satu-satu, hitung jangan sampai kau lupa, hitung semua satu persatu, dan kau lihat cintanya atas engkau. Saudara yang dikasih Tuhan, kadang kalau kita lupa menghitung berkat, kita sibuk ngitung cicilan, kita sibuk ngitung yang kurangnya, betul? Kita sibuk ngitung kurangnya, defisitnya. Kita gak pernah berpikir, gak pernah ngitung berkat Tuhan atas hidup kita selama sekian puluh tahun. Kita lupa akan pertolongannya di saat-saat kita posisi terakhir. Ya memang kadang-kala pertolongan Tuhan itu in the last minutes, di menit-menit terakhir Tuhan tolong. Ini yang Yeremia katakan, ini yang Yeremia ajarkan sama kita. Kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Ya, kasih setianya tidak berkesudahan. Yang lebih luar biasa lagi, saudara yang dikasih Tuhan, kasih setia ini, kasih setia Tuhan itu bukan berbicara kita layak atau enggak, ya. Bukan kasih karena kita layak, tetapi kasih karena perjanjian Allah. Sekali lagi, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bukan karena kita sudah jadi orang baik, bukan karena kita jadi sudah melayani, sudah jadi orang Kristen, sudah dibaptis, sudah bla 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 bla, bukan. Tapi Allah mengasihi kita karena Dia berjanji untuk mengasihi kita. Dan janjinya Tuhan tidak seperti janjinya calon legislatif. Bukan janjinya calon presiden atau calon wali kota. Janjinya Tuhan itu iya dan amin. Dia tidak bisa mengingkari janjinya karena karakter Allah adalah Allah yang setia. Dia bukan janji yang onsela-mensle.
Saya mah udah kebal, saudara, udah kembung kalau makan janjinya orang. Ada yang berjanji mau kasih rumah, ada yang berjanji mau kasih mobil, ada yang berjanji mau bawa saya ke luar negeri. Saya nggak pernah ambil pusing dengan janjinya orang. Yang saya pegang adalah janjinya Tuhan. Karena sampai hari ini dia nggak pernah ingkar janji sama saya, saudara. Selama lebih 30 tahun saya melayani. Saya mau bersaksi di hadapan saudara, dia nggak pernah ingkar janji buat seorang pebaca. Saya harus akui, saya seringkali ingkar janji sama Tuhan. Janjinya manusia seringkali esok tempe sore delay. Berubah, ya kan? Monsela enak janji mah janji tinggal janji, ya kan? Kenyataan hanya mimpi, tapi janjinya Tuhan, ya dan amin. Ini yang harus kita pegang. Dan tanpa sadar, janji Tuhan yang ya dan amin itu kita pernah alami, betul? Sudah pernah mengalami? Kalau belum, kalau lupa alami, nyanyi lagu tadi. Hitung berkatmu satu-satu. Jadi berkat itu bukan cuma angka yang masuk ke rekening saudara. Saudara masih sehat, masih bisa punya teman, masih bisa punya komunitas. Itulah berkat Tuhan. Kalau hari ini saudara masih punya pekerjaan, belum dipecat dari pekerjaanmu, itulah kesetiaan Tuhan buat hidupmu. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu sudah jadi anggota GBTIC, bukan. Tapi karena dia berjanji untuk mengasihi saudara. Kalau saudara melihat janji Tuhan, iya dan amin, yang paling kentara, yang paling jelas itu janjinya kepada bangsa Israel. Ketika Tuhan manggil Abraham menjadi bapak orang beriman, dia bilang, keturunanmu akan seperti pasir di laut. Melalui keturunanmu orang akan diberkati. Orang yang mengutuk keturunanmu akan dikutuk. Sampai hari ini itu terjadi buat bangsa Israel. Ya. Saya tidak sedang berbicara geopolitik, tapi saya sedang berbicara nubuatan Alkitab, dan saya sedang berbicara tentang kesetiaan Tuhan. Perjanjiannya tidak pernah batal walau Israel menolak Mesias. Saudara jangan pikir negara Israel itu semua Kristen. No, justru yang paling banyak di Israel itu bukan Kristen. Kristen di Israel itu minoritas. Terbesar di sana Yahudi, agama Yahudi. Setelah agama Yahudi terbesar kedua adalah Muslim. Kristen paling botot, paling sedikit. Jadi jangan berpikir Israel itu Kristen. Tetapi walaupun Israel banyak yang menolak Yesus, banyak yang menolak Mesias, sampai hari ini janji Allah bahwa Israel adalah umat pilihan tidak pernah dibatalkan. Kemerdekaan Israel itu kalau saudara baca, nanti coba searching di Google. Ada satu channel YouTube yang bagus, Fakta Israel, saudara bisa ikutin. Itu informasinya valid dan terpercaya, diunggah oleh seorang wartawan namanya Ibu Monik. Ya. Dia yang bolak-balik ke Israel, pernah stay di sana, dia tahu seperti apa kehidupan bangsa di sana. Saya pernah bertemu beliau dalam satu seminar, dia katakan janji Tuhan sama Israel tidak pernah batal sampai hari ini. Tahun 46 48 ketika Israel merdeka, sebetulnya Israel itu dikepung oleh 6 negara Arab. Israel itu kecil, sama Pulau Jawa, gede Pulau Jawa, tapi dikepung oleh negara Arab dengan persenjataan yang canggih. Tapi 6 negara itu kalah. Nggak ada yang bisa menghancurkan negara kecil yang namanya Israel. Dan janji Tuhan kepada leluhur orang Israel Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa mendapat berkat. Saudara tahu handphone yang ada di tangan saudara, chipnya itu Microsoft, siapa yang menemukan? Orang Yahudi. Semua orang dapat berkat. Kita bisa berkomunikasi, diberkati kan dengan benda kecil ini. Diberkati. Siapa yang bikin pertama? Chipnya orang Yahudi. Dan ekonomi dunia hari-hari ini itu dipegang oleh orang-orang Yahudi. Oleh keturunanmu semua bangsa dapat berkat. Walaupun mereka tidak setia, Allah tetap setia. Itulah Allah kita. Dia nggak bisa mengingkari dirinya, karena dia itu setia dari sononya.
Kalau kita dari sononya memang gak setia, dari sononya sering tingkah, sering ngegombal. Saudara yang dikasih Tuhan, ya dia tidak bisa menyangkali dirinya. Saat doa belum dijawab atau saat masalah datang, itu bukan tanda Tuhan sudah pergi. Sekali lagi, saat doamu belum dijawab, saat masalahmu datang silih berganti, itu bukan berarti Allah meninggalkan saudara. Enggak. Dia tetap Immanuel. Dia tetap ada. Dia tetap megang janjinya. Kita yang kadangkala gak tepat dengan janjinya, ya kan? Gak tepat, gak menepati janji. Nanti kita lihat saudara. Oke, next. Ya, dan bukti kesetiaan Allah itu digenapi full dalam Kristus, dalam karya Kristus. Ayat 23, perhatikan. Ya, setelah Yeremia mencapai titik balik, bagaimana mencapai titik balik? Alihkan perhatian. Kalau saudara sekarang ada dalam kondisi seperti Yeremia, kesulitan datang silih berganti, doamu belum dijawab, masalahmu datang bertubi-tubi, ayo turning back, titik baliknya. Temukan titik balik dalam hidupmu. Arahkan fokusmu kepada kasih setia Tuhan. Ketika kau melihat kasih setia Tuhan, maka selanjutnya ayat yang ke-23 ayat yang ke-24 katakan, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Bukan kata otak. Kenapa? Otak itu selalu menyimpulkan apa yang kelihatan, apa yang terdengar, itu disimpulkan oleh pikiran. Tapi jiwa terkoneksi dengan Allah. Jiwa orang benar, jiwa orang percaya seharusnya terkoneksi dengan Allah. Ketika melihat situasi yang tidak baik-baik saja dan jiwamu terkoneksi dengan kasih setia Tuhan, engkau akan berkata begini, Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Saudara yang dikasih Tuhan, di situ ada kata selalu baru setiap pagi. Rahmatnya gak pernah basi. Berkatnya gak pernah basi. Selalu baru. Ya. Kalau saudara makan nasi sisa kemarin, beda gak rasanya sama nasi baru? Beda, ya kan? Beda. Itulah berkat Tuhan. Selalu bisa dinikmati setiap pagi. Ya. Selalu ada kesempatan baru yang Dia berikan. Puncak dari kesempatan baru adalah karyanya di atas kayu salib. Salib Kristus adalah bukti nyata bahwa Allah menepati janji keselamatannya buat semua manusia. Walaupun mereka sudah berulang kali mengingkari Tuhan. Walaupun Israel berulang kali berubah setia, bilang dalam hati seperti saya. Gak usah keras-keras, nanti tetanggamu dengar. Bilang dalam hati, iya itu seperti saya berulang kali gombalin Tuhan. Ya. Tapi dia tetap setia dengan janjinya. Ya, kita baca 2 Korintus 1 ayat 20. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Tuhan. Apa sih maksudnya? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu artinya Kristus adalah penggenapan semua janji Tuhan. Semua janji Allah digenapi dengan karya Kristus di atas kayu salib. Janji keselamatan itu nyata. Ya, Tuhan sudah mengutus banyak nabi-nabinya di perjanjian lama. Banyak yang ditolak, bahkan dibunuh, dianiaya. Keselamatan ditolak oleh umatnya. Sampai akhirnya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, the only begotten Son,
yang memberikan anaknya satu-satunya. Kalau saudara punya anak satu-satunya dikasih untuk mati, itu gimana saudara? Itu kan luar biasa sekali, pemberian yang terbesar Yesus ke dunia adalah penggenapan janji Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, respon kita apa? Penggenapan janjinya sudah nyata di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Respon kita apa? Ya, tadi saya sudah katakan Yeremia setelah mengalami turning back, mengalami titik balik, yang berkata Tuhan adalah bagianku. Ya, ketika harta atau harga diri hilang, Tuhan tetap cukup. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Bisa gak kita nyanyi seperti itu? Sekalipun aku habis-habisan, aku masih punya Tuhan. Intinya begitu saudara. Yeremia mau bilang gini, sekalipun kotaku hancur, bait Allahku hancur, pelayananku hancur, sekalipun aku menderita, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Itu cukup buat aku. Ya, Tuhan cukup buat aku. Karena apa? Kasihnya tidak berkesudahan, kesetiaannya selalu baru. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Allah setia, kita dipanggil juga untuk kembali menjadi setia. Inilah jawaban atas pertanyaan yang pertama. Mengapa kita harus setia? Ya, karena Dia adalah Allah yang setia. Untuk itu, mari kita menguji Dia. Ayat 39, 40 ya. Kalau saudara membaca seluruh pasal ini luar biasa. Kronologisnya, step by stepnya itu luar biasa. 1 sampai 20 penderitaan. Titik baliknya di 21, 22, 23 Yeremia merespon. Yang penting Tuhan menjadi bagianku. Ya, yang penting Tuhan menjadi bagianku. It's enough. Ya, itu sudah cukup bagiku. Ya. Coba ayat 39 kita baca. 2-3. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Ini satu titik kesadaran. Setelah berbalik melihat kasih setia Tuhan, baru sadar, kenapa saya menderita? Kenapa hidupku susah? Kenapa seperti ini terus? Ini titik baliknya, saudara. Ini kesadaran tertinggi bahwa selama ini kita mengeluh karena masalah. Kita nggak pernah mengeluh karena kesalahan kita, kan? Kita selalu mempersalahkan. Kenapa sih ini pemerintah, ini Prabowo ini nggak benar, jadi ekonomi begini? Hidupmu tidak tergantung sama Prabowo, saudara. Hidupmu tergantung sama Tuhan Yesus. Mau siapapun presidennya, asal Yesus Tuhannya, kita tetap bergerak. Banyak hari-hari orang Kristen menyalahkan Prabowo. Saya disadarkan Tuhan melalui Yeremia pasal 3. Gak peduli siapa presidennya. Mau presidennya korup, mau presidennya ngelola negara, ugal-ugalan terserah. Bukan urusan gua. Yang urusan gua adalah gua lihat kasih setia Tuhan. Itu udah cukup. Kasih setia Tuhan. Bukan wewenang kita mengurus negara. Ya kan? Kalau saudara nyesal kenapa kok presiden dia, salah lu sendiri, kenapa pilih dia dulu, kan? Sekarang bagian kita udah jadi presiden, dia baik. Ada orang hari-hari ini gerakan menurunkan Prabowo. Saya tanya, kalau Presiden Prabowo turun, apakah jaminan negara lebih baik? Apa nggak lebih kacau? Karena nggak ada pemimpin. Ya kan? Yang penting bagi kita, dekatkan dirimu kepada kasih setia Tuhan. Itu paling aman, saudara. Itu paling aman. Kadang-kala kita menyalahkan keadaan. Kita nggak melihat, nggak memeriksa diri, nggak mengoreksi. Kenapa sih aku jadi kok cicilanku kok tambah banyak terus? Kenapa sih? Kita nggak mikir kenapanya itu. Tapi kita selalu menyalahkan. Kenapa sih ini aplikasi kok gini banget sih? Aduh, masa ECH terus dikasih ke kita? Ya. Kenapa kok ini harga naik semua begini-begini? Semua disalahkan. Si ini salah. Padahal
Berkat Tuhan sudah cukup banyak loh buat kita. Ya. Ayat 40. Mari satu ajakan. Kita baca sama-sama ayat 40. 2, 3. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup tetangga. Hidup siapa? Bila hidup saya. Iya. Dan berpaling kepada, ini jauh lebih penting daripada mengeluh karena keadaan. Ini jauh lebih berdampak daripada kita menyalahkan keadaan. Ya, mari kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Ayat 41, 2, 3. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Mari kita angkat tangan. Angkat tangan tanda menyerah. Angkat tangan tanda tak mampu. Angkat tangan tanda pengakuan bahwa Dia sanggup menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dosa yang masih disembunyikan? Adakah kepahitan yang masih disimpan? Adakah komitmen yang diabaikan? Seringkali kan di awal tahun kita sering bikin komitmen, betul apa betul saudara? Pokoknya tahun ini akan begini. Belum genap 1 tahun baru Agustus, udah wes bablasan ini. Udah lupa semua dengan apa yang kita janjikan. Hari ini, yuk periksa diri. Periksa diri, ada nggak komitmen yang diabaikan? Ya, saudara yang tahu jawabannya kan dia bikin komitmen saudara nggak ngasih komitmen ke saya kok. Adakah janji, adakah nasar yang ditunda? Banyak kali orang bernasar, Tuhan kalau begini akan begini, tapi begitu terjadi lupa. Cuma mengingatkan, hati-hati. Kalau sudah bernasar, saudara nggak janji sama saya, saudara janji sama Tuhan. Ya, kayaknya saya selalu nggak ambil pusing dengan janji manusia, karena mereka sedang janji sama Tuhan, bukan sama saya. Saya hambanya kok. Kalau saudara yang dikasih Tuhan, mari. Kalau ada hal-hal ini yang masih belum diberesin segera. Sebelum akhir tahun diberesin. Supaya ada kelepasan. Ya, supaya ada kelepasan. Saudara yang dikasih Tuhan, memang ada ayat ini saudara, 2 Timotius 2:13 kita baca. Ada ayat ini, 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius 2 ayat 13 kita baca. 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Yes, berarti saya boleh gak setia, gitu ya? Itu gak saudara artinya? Banyak orang menafsirkan ayat ini gak apa-apa, gak setia, sekali-kali melenceng dari Tuhan gak apa-apa, dia tetap setia. Saya mau katakan itu pengajaran sesat. Ayat ini adalah pintu pertobatan. Ini adalah second chance, kesempatan kedua untuk saudara kembali bertobat, kembali setia kepada Tuhan. Jadi jangan tafsirkan ayat ini, kalau gitu saya boleh nggak setia, kalau gitu saya boleh dikit-dikit bikin dosa, nggak apa-apa deh. Dia toh setia, bagaimana pun Tuhan tetap setia. Lalu ada pengajaran yang lebih gila lagi, sekali selamat tetap selamat. Iya, kalau namanya selamat ya belum diganti ya tetap selamat, sampai mati juga selamat. Cuma ditambahi ARN, almarhum selamat gitu kan. Tapi kan di sini nggak ada yang namanya selamat kan. Terus saudara yang dikasih Tuhan, ya ini bukan legitimasi untuk kita tetap berbuat dosa, bukan alasan untuk kita tidak setia atau terus-menerus hidup dalam dosa. Tapi ini adalah sebuah pintu pertobatan, bahwa walaupun kita udah nggak setia, Dia tetap setia. Artinya apa? Dia tetap masih mau ngampuni kita. Masih ada kesempatan kedua untuk kita dipulihkan, untuk kita diperbaiki hidupnya. Asal mau periksa diri, asal mau ngangkat tangan kepada Tuhan. Saudara, ntar masuk dalam perjamuan kudus. Mari datang ke meja perjamuan Tuhan. Bukan karena kita layak. Saya pun gak layak. Ya.
Di satu gereja di Cirebon, GKI, Gereja Kristen Indonesia, bukan aliran karismatik, gereja yang aliran Protestan, yang dianggap oleh orang karismatik tidak ada Roh Kudus. Orang karismatik itu paling senang menghakimi orang. Ya. GKI tidak ada Roh Kudusnya. Tapi saya melihat ada satu tata ibadah yang baik. Jadi kalau hari ini perjamuan kudus, Sabtu malam itu ada acara di gereja namanya Sensura Moro. Artinya apa? Itu kesempatan merendahkan diri, memeriksa diri, mempersiapkan diri. Besok perjamuan kudus malamnya datang ke gereja, doa, minta ampun. Tuhan, saya kalau berdosa saya minta ampun. Keren. Tapi anak-anak Tuhan yang katanya penuh Roh Kudus, perjamuan kudus, oh minum-minum aja. Lalu komentar, anggunnya kencang banget rasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, perjamuan kudus itu pilihan di tangan saudara, mau diberkati atau mau terima hukuman. Kalau saudara tidak memeriksa diri dalam perjamuan kudus, hukuman menanti saudara. Ya. Kita nggak layak. Kita datang ke meja perjamuan kudus hanya karena kasihnya yang tidak berkesudahan. Dia yang setia bagi kita. Dan kalau saudara kembali melihat di dalam ratapan pasal yang ketiga tadi, ada satu titik balik dan ada satu hal yang luar biasa yang diyakini oleh Yeremia. Ayat 26, 25-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan bersungut-sungut, menanti dengan ngedumel, menanti dengan diam. Pertolongan adalah baik menanti dengan Dia. Kadang-kala iya kita menanti tapi sambil ngomel, Tuhan kok lama amat sih, Tuhan kok gak sembuh-sembuh penyakitku, Tuhan kok gak masuk-masuk transferannya. Tetap ngeluh, tetap komplain. Ayo ubah saudara, menanti dengan diam, berdiam di kaki Tuhan. Saya diem Pak, tapi jempolnya yang ngomong Pak, di status Pak. Diam itu bukan cuma di mulut, jempolmu juga diem, yang ketik macam-macam. Ya, dan saudara yang dikasih Tuhan, coba perhatikan ayat 31 ini, berita sukacita. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan, amin. Tidak untuk selama-lamanya Tuhan membiarkan kita. Itu kabar baiknya. Karena walaupun Dia mendatangkan susah, artinya apa? Mendatangkan itu Dia mengizinkan penderitaan itu. Ya, karena walaupun Dia mengizinkan penderitaan itu kita alami, Dia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Kita patut bersyukur punya Allah yang demikian hebat. Ya, Dia mengizinkan kita menderita, bukan karena Dia kejam. Sebetulnya saudara, ketika saudara ditimpa masalah atau orang bilang sedang dihukum, Tuhan itu nangis loh lihat saudara dihukum. Tuhan nangis, Tuhan gak tega kita dihukum. Dia nangis, Dia gak tega, Dia hancur hati ketika dihukum. Tapi karena keadilannya hukuman itu harus terjadi. Karena kita berdosa. Karena kita berdosa, ya, tidak ada pengecualian. Aku kan anak Tuhan, pengecualian. Kadang-kala kan kita pengen dikecualikan, ya kan? Ya, kita kenal sama pimpinannya perusahaan, ya kan? Kita kenal dekat dengan pimpinan perusahaan, lalu kita ya udahlah pengecualian lah, telat-telat dikit nggak apa-apa, gitu kan? Atau anak kita mulai masuk ke bekerja, wah, besti sama pimpinannya, tolong ya kasih gaji gede anak gua ya, tapi kerjanya jangan banyak-banyak ya. Kita kadang-kadang kan minta begitu sama manusia. Ya ada bantuan nggak bisa.
Nggak ada pengecualian. Ya. Karena hukumnya Tuhan apa? Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Kalau kita berdosa, hukumnya berlaku, upah dosa adalah maut. Kalau kita berdosa, kita ditimpa hukuman. Apakah Tuhan senang ngerasain lu? Kan kalau manusia kan gitu kan. Kalau ada orang salah sama kita, lalu ketabrak bajai, rasain lu, makanya lu ngomong hati-hati sama gua, makanya lu ketelak sendok gitu kan. Kita begitu, tapi hati Tuhan gak kayak gitu. Hati Tuhan sedih ketika lihat anaknya menderita. Hati Tuhan sedih. Makanya ayat ini berkata, walaupun dia mendatangkan susah, kata mendatangkan ini artinya mengizinkan penderitaan itu kita alami, dia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas. Perhatikan ayat ini. Tuhan tuh gak rela kalau kita menderita, ya, dan merisaukan anak-anak manusia, ya. Lalu ayat yang ke 36, kalau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Kalau hari-hari ini saudara sedang diperlakukan tidak adil, biarlah ayat ini menjadi penghiburan buat kita. Tuhan melihatnya. Tuhan tahu kalau kamu diperlakukan tidak adil. Gak usah protes, gak usah marah, gak usah berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Tuhan melihat. Semua ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasih setia yang begitu besar buat kita. Amin. Kita datang kepada Tuhan. Present worship. Haleluya, haleluya. Iya, sebelum masuk dalam perjamuan kudus, saya mau ajak kita, yuk sambil bangkit berdiri. Alihkan fokus, alihkan perhatianmu. Jangan perhatikan susahmu, jangan perhatikan masalahmu, tapi perhatikan kasih setia yang besar. Ingat ujian itu berkatmu satu-satu. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Ingat pertolongan-pertolongannya. Jangan ngeluh karena masalahmu, tapi ngeluh karena kesalahanmu, karena dosamu. Periksa diri. Berbenah diri itu penting, saudara. Berbenah diri itu penting. Sebelum masuk perjamuan kudus, kita mau berbenah diri dengan melihat bukti nyata kasih. Tanyakan pujian, telah kulihat bukti kasih. Dia menderita nantikan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. sekali lagi katakan, telah kulihat. Telah kulihat Yang perjamuan kudus adalah bukti kasih-Mu. kasih-Mu, Dia menderita di atas kayu Kau salib, menderita menggantikan saya dan saudara. dengan darah-Mu.
tubuh dan darah, Amin. memperingati, mengingatkan kami, menyadarkan kami, supaya kami memperhatikan betapa besarnya kasih-Mu buat kami, Bapa. Pengorbananmu tidak ternilai. Ampuni kami kadang-kala kami menyia-nyiakan pengorbanan dengan hidup mengikuti hawa nafsu, dengan hidup tidak taat dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Darah-Mu begitu mahal Tuhan Yesus. Kau tidak bersalah, sama sekali gak bersalah, tapi kau harus disalib. Darah-Mu habis sampai tetes terakhir di Kalvari, di Bukit Golgota itu, untuk menyucikan kesalahan kami, untuk menebus ketidaksetiaan kami, untuk menebus setiap janji-janji kami yang kami ingkari. Hari ini di meja perjamuan Tuhan kami datang bukan sebagai orang yang layak, tapi kami datang sebagai orang yang mau menerima anugerah-Mu yang besar. Suci kuduskan roti dan anggur ini ya Bapa, sehingga melaluinya kami boleh mengingat kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Ketika kami menerimanya, kami mengambilnya dengan tangan kami. Kami tahu kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Kami adalah orang yang diberikan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup ini. Terima kasih Tuhan. Silakan saudara mengambil tubuh dan darah. Haleluya. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Haleluya, haleluya. Dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar, Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. sekali lagi katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Mahal darah-Mu, Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup.
semua telah menerima tubuh dan darahnya dalam bentuk roti dan anggur. Mari alihkan fokus, alihkan perhatianmu bukan lagi kepada masalah, tetapi kepada apa yang Tuhanmu sudah kerjakan bagi hidupmu. Masih kurangkah pengorbanannya? Masih kurangkah pertolongannya bagimu? Hari ini jangan lagi mengeluh karena masalah, tapi mengeluhlah karena dosa, karena ketidaksetiaanmu. Aku di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan jelas berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, ujilah dirimu di hadapan Tuhan. Minta ampunlah untuk setiap kesalahanmu, untuk setiap ketidaksetiaanmu, untuk setiap dosa-dosa yang masih kau simpan, untuk setiap kepahitan, kemarahan, dendam yang masih ada. Minta ampunlah untuk setiap komitmen yang kau abaikan, untuk setiap nasar yang masih ditunda dan diselesaikan. Hari ini saya sebagai gembala, saudara, saya mengakui di hadapan saudara, kalau selama ini saya salah, kurang memperhatikan saudara dalam perkataan, dalam sikap. Kalau itu membuat saudara tidak nyaman dengan saya minta maaf. Dengan kerendahan hati saya minta maaf. Bahkan kalau ada kesalahan istri dan anak-anak saya di hadapan saudara, di meja perjamuan Tuhan ini, saya minta maaf sama saudara. Mari kita perhatikan kasih setianya yang besar, pengorbanannya yang tidak ternilai itu. Darahnya begitu mahal yang sudah menebus dosa kita. Di setiap roti ada ayat. Saya percaya Tuhan bicara kepada saudara lewat ayat itu. Ini rema buat bulan ini bagi saudara. Pegang itu, yakini itu, maka semuanya akan terlaksana. Sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan, setelah engkau menguji dirimu, memeriksa dirimu di hadapan Tuhan, mari angkat tinggi roti. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat adalah tubuh Kristus? Amin. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terima kasih buat tubuhmu Tuhan. Tubuhmu yang sudah dikoyak-koyak, yang sudah memar karena kesalahan kami. Terima kasih.
Mari kita angkat cawan anggur. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang kita angkat adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terlalu besar Terima kasih. kasih-Mu Bapa, Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar. Haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Sekali lagi terlalu besar. Terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Kami sudah mengucap syukur Tuhan untuk kami boleh semeja sehidangan pada pagi hari ini bersama dengan Engkau, mengingatkan setiap kami bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus Kristus yang terlalu besar, tidak terhingga, tidak terbatas atas kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu biarlah perjamuan kudus yang kami lakukan hari ini Tuhan Yesus bukan cuma sekedar rutinitas setiap minggu pertama Tuhan, tetapi setiap langkah kehidupan kami mengingatkan buat setiap kami bahwa kalau kami boleh ada seperti hari ini, itu semua karena kasih-Mu Tuhan. Itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus. Engkau tergantung di kayu salib untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kami, untuk mengangkat setiap sakit penyakit kami, setiap kelemahan kami. Tuhan telah taruh di dalam kayu salib. Biarlah Bapa hari ini Tuhan Yesus untuk kami tidak main-main dengan setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kalau Engkau ada Allah yang setia, apapun kondisi kami mau belajar, kami cuma mau setia. Kami mau belajar, mau setia dengan segala keadaan yang kami alami Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sudah duluan setia dalam setiap kami. Terima kasih Bapak surga, terima kasih kudus kami bersyukur pagi hari ini. Layakkan kami untuk kami boleh terus melanjutkan kehidupan kami bersama dengan Tuhan, untuk kami menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengucapkan doa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Biarlah kita pada hari ini kita akan berkomitmen bersama. Kita tidak akan mengeluh dengan masalah kita, tapi kita akan lebih melihat Tuhan kita yang besar, yang setia akan hidup kita. Oleh itu Bapak Ibu, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan,
kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan yang boleh kami rasakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan hari ini yang telah mengajarkan kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk penyertaan Tuhan terhadap kami. Engkau memberkati Bapak Gembala kami Tuhan agar selalu setia Tuhan untuk memberitakan firman kepada kami ya Tuhan, membawa kami ke dalam jalan yang benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Di sini juga kami membawa persembahan ya Tuhan, sebagian dari yang Kau beri kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang memberkati apapun yang kami kerjakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat doa sahabat kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kepadamu atas kebaikan-Mu Bapa yang melindungi kami sepanjang bulan Juni. Kami sehat-sehat Tuhan. Engkau beri kekuatan kemampuan kepada kami biar hari ini kami bisa ibadah Tuhan, bertemu Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Kami sudah diberi kekuatan baru. Kami sudah diberi Tuhan semangat yang baru hari ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami agar kami setia kepada-Mu Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu setia kepada kami. Tuhan Yesus, biarlah kami sadar Tuhan, selama hidup kami mungkin kami tidak setia sama Tuhan. Ampuni kami Tuhan, biarlah kami lebih setia lagi Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kuatkanlah kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Kau berkati Bapak Gembala kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan bagi Bapak Gembala. Biarlah Tuhan, Bapak Gembala kami semangat untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah domba-domba-Mu dikenyangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, berkati Ibu Dia, berkati keluarganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna bagi hamba-Mu ini Bapak. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kami serahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kalau ada pergumulan Tuhan, kami memohon kepada-Mu, Engkau tolong jemaat-Mu di tempat ini. Berikan Tuhan berkat-Mu, buka jalan yang punya pergumulan, buka jalan Tuhan. Engkaulah jawaban kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang besar ada bersama kami. Tuhan yang memberkati jemaat-Mu di tempat ini, memberikan jalan keluar yang terbaik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat yang tidak hadir hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, serta lindungi mereka Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati mereka. Kami percaya di hari-hari yang akan datang kami mau memuji Tuhan di tempat ini. Kami berdoa juga Bapa buat negara kami Indonesia. Kami serahkan negara ini dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau melindungi negara kami Tuhan. Lindungi juga pemerintah kami, presiden kami Tuhan, sama semua angkatan darat, angkatan laut Tuhan, semua menteri Tuhan. Engkau beri hikmat, pengetahuan, biar mereka Tuhan menjalankan tugasnya dengan takut akan Engkau Bapa. Kami percaya berkat-Mu melimpah bagi negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan Natal Tuhan, anak muda kami Tuhan. Biarlah Tuhan
Engkau beri mereka semangat Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan mereka Tuhan, Engkau memberikan hikmat-Mu Tuhan agar segala pelayanannya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau pulang sebentar lagi, kami rindu berkat dari hamba-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Biarlah kami menjadi satu seperti doa-Mu Tuhan Yesus, supaya Bapa dipermuliakan melalui kehadiran gereja Tuhan di Indonesia. Biarlah gereja-gereja Tuhan bergerak, bersinergi, berkolaborasi untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sinode kami Gereja Bethel Tabernakel. Tuhan memberkati, menjadikan wadah ini tempat bertumbuh, melayani bersama. Memberkati Majelis Pimpinan Pusat Bapak Pendeta Henok Sutopo, seluruh kepengurusan yang ada di tingkat daerah, Bapak Pendeta Horas Manalu dan seluruh kepengurusannya, dan di tingkat wilayah Bapak Pendeta Bambang Untoseno. Kiranya hikmat Tuhan, visi yang baru dari Tuhan menggerakkan mereka untuk melangkah bersama-sama, menjadikan kehadiran GBT di Indonesia semakin cemerlang bagi kemuliaan Tuhan, melakukan amanat agung, memenangkan jiwa, mendewasakan jemaat, menjadikan semua jemaat menjadi militan dan takut akan Tuhan. Kami di dalam wadah GBT Epekul Community, kami tahu kami kawanan kecil, tapi kami tidak perlu takut karena kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu menyertai perjalanan keimanan kami, perjalanan pelayanan kami. Jadikan kami terus berdampak bagi lingkungan, bagi saudara-saudara kami yang lain, bagi tetangga kami. Dan marilah Bapak Ibu Saudara, angkatlah tanganmu dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih sayang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, diberkatilah apapun yang engkau kerjakan. Engkau menjadi berkat di tempat usahamu, menjadi berkat buat klien-klienmu, yang karyawan menjadi berkat buat perusahaan dan pimpinan di mana engkau bekerja. Nama Tuhan dipermuliakan, dan melalui penghasilan nafkah yang engkau terima boleh mencukupkan kebutuhan ekonomi rumah tanggamu. Engkau diberi hikmat untuk mengelola keuanganmu. Dan engkau yang masih di dalam pendidikan, baik tingkat TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, kiranya ketekunan hikmat dari Tuhan melimpah. Kau boleh menyelesaikan pendidikanmu guna mempersiapkan masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Terimalah juga berkat-berkat jasmani, kiranya imanmu makin berakar di dalam Kristus, tumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya pengharapanmu bagi sau yang kuat di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan perbuatan kasihmu makin nyata kepada semua orang. Jadi pergilah, jadilah berkat dimanapun saudara ditempatkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kita, gerejanya yang setia. Dan di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada sama-sama dengan Dia. Dengan penuh syukur kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Silakan duduk, saudara diberi kesempatan untuk bersama teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.